Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semua follower Hello BCR, khususnya teman-teman yang ikutan live pada malam kali ini. Alhamdulillah, sesi live kali ini sangat spesial sekali karena BCR nggak akan hanya mengumumkan para pemenang dari mega giveaway umroh terakhir di tahun 2020, tapi BCR juga akan ada live sharing dengan salah satu partner BCR, yaitu Bia Saskia Adiameka. Ini adalah kesempatan menarik dan kesempatan yang emas bagi kami, teman-teman BC dan juga teman-teman All Shop. Semoga nanti teman-teman semua bisa nyimak sampai akhir ya, karena nanti pengumumannya akan ada di ujung sesi setelah live sharing dengan Bia. Tapi sebelum kita mulai untuk sharing sama Bia, nanti akan ada sedikit intro dari saya. Alhamdulillah BCR sudah belasan kali khusus untuk yang giveaway berhadiah umroh. Alhamdulillah juga malam ini insya Allah akan ada satu orang lagi yang akan berangkat ke Baitullah perantara BCR dan teman-teman All Shop UMKM yang tergabung di Hello BCR. Nah, sebelum itu saya mewakili dari tim BCR mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat para online shop, khususnya para All Shop yang saat ini menjadi sponsor official dari mega giveaway berkolaborasi dengan Bia Saskia Adiameka. Nama-nama All Shopnya adalah Sofia _dailywear, Lilmi.collection, Odeta.co, Evelyn MCI, By.manisha, Cuteflamingo.id, Donmes Saffron, Polaris.kantil, Pondok Aksesoris _ig, Kasasa _collection, Jose Daroka, House of Nui, Sarang Madu Murni, Fahijab Love, Ayuri Hijab, Monia Hijab Kids, Love.pgmta, Babies on Project, Baneska.official, Dear.aviana.id, Flora Gallery, Dania.official, Mobili.id, Baby.kalea, James Honey Official Surabaya, Wensen Montessori, Salsabila Store ID, House of Shakila, Adisa House, dan yang terakhir Cesa.official. Saya mewakili tim BCR mengucapkan banyak terima kasih buat partisipasi teman-teman menjadi sponsor giveaway. Tanpa kesediaan teman-teman dan support dari teman-teman, giveaway ini tidak akan sampai pada malam ini. Alhamdulillah sudah hampir 2 bulan kita kurang lebih ya menjalankan giveaway ini, dari proses bazar online, live shopping, interaksi, optimasi dan lain-lain. Alhamdulillah kita sampai di titik pengumuman ini. Dan sepertinya belum semua join, mungkin karena masih isya ya, nggak apa-apa, kita tunggu. Nah, perlu diketahui teman-teman, proses seleksi di giveaway BCR itu dilakukan dengan cara manual. Kami tidak menggunakan aplikasi apapun, random picker ataupun hal yang lain, tapi kita melakukannya melalui proses musyawarah dengan melibatkan semua tim, semua sponsor, dan semua pihak yang tergabung dalam giveaway kali ini. Jadi insya Allah pemenang yang nanti akan kami umumkan adalah orang-orang yang tepat, orang-orang yang pantas, yang memang insya Allah sesuai dengan usahanya. Karena prosesnya sangat panjang, tidak hanya follow saja, tidak hanya like saja, tidak hanya komen saja, tapi ada hal-hal lain seperti halnya aktif meramaikan bazar online, support dengan memberikan testimoni, saling mempromosikan, dan hal-hal lainnya. Serta yang paling inti adalah motivasi mengikuti giveaway ini. Dan luar biasa, dari ribuan yang ikut giveaway BCR yang untuk kesekian kalinya,
kami melakukan proses seleksi yang begitu uh, ketat ya, karena nama-nama yang nanti akan diumumkan pun semuanya berdasarkan rekomendasi dari para sponsornya. Jadi prosesnya itu semua sponsor, 30 sponsor menyetorkan nama-nama kandidatnya, siapa-siapa yang mereka anggap aktif, mereka anggap pantas jadi pemenang, dan kita anulir semuanya, kita cocokkan dengan syarat dan ketentuannya, kita pertimbangkan dari berbagai aspek, dan dari ribuan menjadi ratusan, menjadi puluhan, menjadi belasan, hingga menjadi satuan, hingga keluar nama-nama pemenang satuannya. Dan di akhir pun kita melakukan voting. Jadi setiap kategori hadiah itu sudah ada nama-namanya sekitar 7 sampai 10-an, dan setelah itu kita melakukan voting melibatkan semua sponsor dan tim, dan nama yang keluar dengan voting tertinggi itulah pemenangnya. Dan alhamdulillah untuk pemenang utama nanti platinum dan goldnya akan diumumkan oleh Bia Zaskia Adiameka. Nanti teman-teman bisa simak live kita sampai akhir ya. Oke, nah ini dia Bia udah join. Nah, halo Bia, oke. Jadi teman-teman nanti bisa simak sesi live sharing kita dengan Bia 30 menit ke depan, insya Allah semoga lancar. Bia akan sharing, akan berbagi pengalaman dan ilmu bagaimana Bia sosok ibu rumah tangga tapi juga artis juga, public figure yang bisa membangun multi bisnisnya dengan mengoptimasi personal branding. Karena kita tahu ya Bia punya banyak sekali usaha, dari kuliner, dari fashion, dari skincare juga. Nah, bagaimana Bia memanage itu dan mengoptimalkan figurnya sebagai public figure dalam promosi dan juga marketing bisnisnya. Langsung saja akan saya invite Bia untuk ikutan join live dan sharing bersama kita. Bismillah, semoga lancar. Menunggu Bia accept untuk live-nya ya. Aduh, deg-degan. Perdana nih live sama Bia. Oke. Bia belum ACC. Bentar. Bia, saya sudah send request untuk live bersama. Bentar. Coba lagi ya. Bia belum. Coba ulang lagi, cancel, saya invite lagi Bia. Nah. Aduh, deg-degan. Assalamualaikum. Hai. Aduh, aku masih cari power bank, ini ring lightku belum nyala. Iya, Bia. Halo Mbak Iva sayang, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bia, apa kabar? Aduh, alhamdulillah, tau gak sih barusan aku lagi dikerok. Aku capek, habis liburan. Kita udah balik ke Jogja ini, apa masih di Malang? Enggak, udah balik, alhamdulillah. Aku balik, aku 2 hari yang lalu. Cuman kalau di Instagram aku belum pulang liburan. Iya, Kalau di Instagram saya masih di Malang. Iya, kalau di IG aku masih di Prigen, tapi kalau di kehidupan nyata alhamdulillah aku udah di Jogja, udah pulang kemarin dan sekarang lagi ngerasain akhirnya. Makasih Mbak Siti. Sekarang lagi ngerasain capek-capeknya. Kemarin ke Malang naik apa Kemarin pesawat? Malang nyetir sendiri dong 6 jam dari Jogja sambil ada bayi. Enggak, Mas Anung nyusul soalnya. Jadi aku ke Malang 6 jam setengah, aku salah jalan. Sebenarnya udah ada tol yang bisa keluar lebih dekat, aku keluarnya di Jombang. Aku lewat tengah hutan.
hutan, penuh Ya. jurang. Wah, itu stres banget sih. Tapi alhamdulillah jadi pengalaman, jadi ngerasain road trip. Hai semua, semua tim BCR, semua teman-teman followers BCR. Kalau Mbak Iva bilang deg-degan, aku juga deg-degan Mbak Iva karena terus terang aku bahagia banget hari ini bisa live bareng sama BCR. Kalau ditanya kenapa bahagia banget dan kenapa sama BCR, aku merasa banyak sekali hutang budi sama BCR dan terutama Mbak Iva, Masya Allah. Karena lewat, Ya. benar Mbak Iva, karena lewat Mbak Iva, terus terang Mbak Iva jadi jembatan rezeki buat aku dan keluarga. Terus Mbak Iva jadi jembatan silaturahmi aku dengan para UMKM-UMKM yang ada di Indonesia. Aku menjadi punya banyak sekali sahabat baru dari UMKM Indonesia, itu karena BCR, dan di luar itu aku belajar banyak sekali dari sosok seorang Mbak Iva. Mbak Iva Mas, ini tipe, benar, kamu tuh tipe pejuang, kamu tipe perempuan yang luar biasa banget, kamu tuh nggak pernah pantang menyerah, serius, kamu tuh keren banget, the real superwoman kalau buat aku, karena dari seorang kamu membantu banyak orang banget. Aku pun dan keluarga aku banyak terbantu sama kamu. Jadi kalau kamu bilang makasih, aku yang sebenarnya makasih sama kamu karena aku banyak terbantu sekali dengan kamu dan banyak sekali online shop dan UMKM yang terbantu sama kamu. Masya Allah, terima kasih. Sehat terus ya Mbak Iva. sama kita kan BCR punya banyak tim dia, jadi Iya, nanti Mbak betul. ya. Iya, ada timnya. Cuman aku pertama kali ketemu kamu, kenalnya kamu. Makasih banyak ya dia ya. Oke. Jadi kan Yes. teman-teman kemarin sempat diskusi karena dia punya banyak bisnis nih, ada kuliner, ada fashion, ada skincare juga dan kayaknya semuanya berjalan beriringan, semuanya kayaknya sustain, semua kayaknya juga update, inovatif dan lain sebagainya. Nah, dia sebagai sosok public figure, selebgram lah ya, artis juga iya. Siapa sih nggak kasih sama sama dia? Mantan mantan artis Bu, udah selebgram sekarang. Iya, soalnya di bawah yang kampung begini baleho dia terpampang nyata pegadaian Saskia Oi, Dewi senang sekali. Aku juga senang sampai loh. sampai saudara bilang itu kan Saskia yang pernah foto sama Mbak Iva gitu. Jadi kan ya, angkat deh gitu. Jadi uh, dia mungkin bisa sharing bagaimana dia mengoptimalkan personal branding dia gitu dalam membangun multi bisnisnya, gimana cara create konten, gimana dia bisa konsisten sharing, kayaknya nggak pernah satu hari pun dia sepi Instagramnya kayak gitu. Terus Kecuali bagaimana pas dia lahiran ya. semuanya, apa ada tim khusus atau hal-hal yang sampai saat ini bisnis dia bisa sustain dan berkembang. Oke, Masya Allah ya kalau ditanya, emang aku ditanya gimana sih aku bisa menjalankan semua, aku punya 6 anak, satu bayi masih menyusui, masih ada suami juga, yang dengan banyak kegiatan aku harus mengikuti kegiatan dia, terus aku ada 5 perusahaan yang berbeda, terus gimana aku tetap bisa waras, ngurus semuanya dengan baik, terus tetap bisa punya waktu buat diri sendiri. Sebenarnya sih yang dibilang pertama adalah time schedule yang baik. Jadi aku punya basic basic schedule. Jadi kayak basic scheduleku pagi sampai jam 12 itu jam anak sekolah yang aku tidak mau terganggu sama sekali untuk yang namanya urusan kerjaan. Karena aku pengen bisa fokus bantu mereka. Honestly, aku nggak sendiri ngurusin anak sekolah. Awalnya ngurusin anak sekolah online sendiri selama 4 bulan pertama dan itu agak stres. Akunya jadi agak cranky gitu kan, terus apa namanya, pokoknya stres banget lah gitu kan. Tapi sekarang alhamdulillah aku udah dibantu sama Mbak Siti, terus apa dibantu sama 2 guru les anak-anak. Jadi alhamdulillah kebantu. Jadi aku juga nggak munafik, aku nggak sendiri banget, aku banyak yang bantuin. Terus nanti di atas jam 12 setelah urusan anak sekolah selesai, baru aku memulai ngurusin kerjaan aku dari jam 12 sampai jam 4 sore. Itu ngurusin kerjaan, aku ngelihat kerjaan apa segala macam, salah satunya buat endorsan. Biasa itu aku jadwalin jam 12 habis zuhur sampai jam 1, sampai jam 4. Setelah jam 4 sore itu udah waktunya aku kembali menjadi seorang ibu dan seorang istri. Aku ngurusin anak-anak buat makan sore. Biasanya bayi kalau pagi dibantu dipegangin sama Mbak, cuman kalau udah masuk sore itu adalah tugasku lagi. Sampai malam Mas Hanung pulang, energiku nggak boleh habis, supaya rumah tangga juga tetap baik, semuanya tetap baik. Aku nggak boleh memberikan energi sisa kepada Mas Hanung. Jadi mau dia pulang jam berapapun, aku juga harus tetap moodnya oke dan kejaga. Anak-anak tidur jam 9 malam, di atas jam 9 malam me time aku main Instagram, nonton series dan lain-lain. Gitu sih. Emang kadang-kadang kayak nggak mungkin ya gitu bisa ngejain semuanya dan baik-baik saja, tapi alhamdulillah semua bisa berjalan dengan baik.
Masya Allah. Dan itu harus istiqomah ya Bia ya, setiap hari dengan timing yang seperti itu. Gini, itu basic, cuman aku nggak mau kaku banget sama jadwal. Terus yang kedua, terus kan tadi juga ditanyakan untuk konten gimana bisa terjaga. Banyak orang yang berpikir aku posting IG story karena aku banyak gitu kan dalam setiap hari, itu asal aja gitu kan. Mereka nggak tahu bahwa apa, makanya banyak banget teman-teman yang ya bantuin dong naikin IG gue ini, postingan ini dong, endorsan ini, bantu free apa segala macam, itu banyak banget yang masuk tiap hari gitu kan. Cuman IG story pun aja itu aku pikirkan, aku maintain dengan baik, tidak sekedar ada momen rekam posting, itu enggak Mbak Iva. Jadi bagaimana tadi Mbak Iva bilang nanya menjaga personal branding, itu semua aku pikirin sampai hal detail kayak IG story gitu. Jadi kayak misalnya gini, aku punya anak 5, gimana aku bisa membuat brandingan setiap anak itu berbeda. Jadi misalnya apa yang kamu lihat soal Kala di IG story, di IG sama realnya kan Mbak Iva udah ketemu langsung, itu sebenarnya nggak gitu-gitu banget juga. Jadi aku membuat brandingan. Kala tuh menjadi anak yang seperti apa, karakternya seperti apa, dengan apa yang aku lihat dia, tetap aku membuat brandingan buat dia seperti apa. Sibil aku buatin brandingan sendiri. Kelima anakku punya brandingan sendiri. Jadi ketika orang ngelihat kelima anak aku, itu udah pasti karakternya beda-beda ya, gitu kan. Terus kok si ini lucu apa segala macam. Jadi apapun yang aku naikin di media sosial, itu aku udah pikirin matang-matang. Mau sekedar Kaba lagi senyum-senyum doang atau nggak berkata lagi ngomong lucu pun, itu aku pikirin banget semua kontennya. Jadi emang harus dipikirin semua sih. Nah, menurut menurut saya sih kayaknya dia sukses untuk create branding setiap anaknya karena banyak banget teman-teman all shop itu sebelum endorse mereka Ah, konsultasi dulu dia. Nih aku mau endorse dia, aku punya produk anak A B C D E. Kira-kira kalau produk ini itu cocok dipakai sama Kama, Kala, Sibil atau siapa kayak gitu. Jadi dan itu mungkin pas dan kita bisa ngelihat keseharian dia itu membantu kita juga ngasih jawaban ke mereka. Oh Sibil tuh lebih feminim jadi baju ini cocok buat Sibil. Oh kalau yang ini kalah gitu. Dan itu bener-bener ngaruh. Ada teman-teman yang mungkin pas dipakai di Sibil sama Kala dan itu hasil feedbacknya itu luar biasa dia. Nyampe pernah Masya aku Allah. mau sama Kala lagi atau aku mau sama Sibil lagi kayak gitu. Jadi ya mungkin secara tidak langsung aktivitas dia setiap hari kayak gitu juga membantu kita kami mungkin BCR buat mengarahkan teman-teman kira-kira produk ini nih bagus dipresentasikan oleh anak dia yang keberapa. Jadi makasih Aduh, banyak ya Masya Bia, akhirnya Allah. Bia ngasih tahu rahasia ini. Iya emang jadi Terus semua gini, karena ini apa Bia, yang diposting Mbak Iva, kan kita benar-benar harus mempertanggungjawabkan gitu. Aku nggak mau sekedar posting, tapi orang ngelihatnya tuh nggak ada faedah gitu loh. Kayak cuman asik sendiri sih posting buat kita lucu, tapi buat orang lain belum tentu lucu. Jadi setiap apapun konten yang mau aku posting, itu benar-benar aku pikirin banget. Ini orang lain ngelihat lucu nggak? Jangan sampai aku doang yang sebagai seorang ibu ngelihat nih si anak lucu, padahal orang lain nggak lucu gitu. Jadi emang benar-benar apapun yang mau kita posting harus kita pikirkan baik-baik gitu. Ini ada yang bilang Bia burem, aku hari ini Jogja hujan seharian. Mbak Iva di mana sih, lagi di Jogja atau di mana? di Kalimantan dia lagi pulang kampung kemarin Oh ayah iya, turut ikut berduka usia cita. Masya Allah, subhanallah, semoga ya. husnul hatimah ya. Oke lanjut ya Bia ya. Kan Lanjut. Bia punya banyak stok tuh konten-konten setiap hari yang lucu-lucu dari setiap anak-anaknya. Nah itu Bia nge-story-nya, nge-videoinnya sendiri atau memang ada bantuan tolong dong itu di videoin kayak gitu kayak buat stok konten kayak gitu. Semua sendiri, tau gak sih Mbak Iva? Semua postinganku tuh bener-bener sendiri. Aku paling minta bantuan ke Mbak Siti untuk setiap IG story aku yang endorsan. Tapi di luar itu semua sendiri. Karena beda ketika dipegang sama orang lain. Jadi baik caption itu aku nggak punya tim. Setiap caption itu aku bikinnya sendiri. IG story aku bikinnya sendiri. Jadi emang nggak bisa yang namanya personal branding itu dipegang sama orang lain, nggak bisa. Jadi emang tetap harus aku pegang sendiri. Ketika ada orang coba bikinin caption, itu rasanya pasti beda dan likes-nya pun akan beda gitu. Oke, pernah nggak dia di posisi kayak stuck nggak punya ide nggak punya apa hal-hal yang sekiranya nggak bisa di share kayak gitu biasanya untuk cari inspirasi dia dari mana atau searching atau harus jalan-jalan harus diskusi dan lain sebagainya. Kalau lagi udah stuck,
Kalau lagi udah stuck, biasanya sih kalau lagi nggak mood ya aku tidak akan memaksakan untuk naikkan postingan apapun. Karena apa? Karena takutnya buat orang lain yang nonton, orang lain yang lihat itu tidak mendapatkan apa-apa gitu. Jadi emang kalau udah lagi stuck banget ya aku diem, aku cari kegiatan lain, terus cari me time, misalnya nonton atau baca buku atau enggak teleponan dengan hal-hal yang benar-benar bikin naikin mood aku itu pertama sih. Jadi nggak akan pernah memaksakan yang namanya postingan. Tapi aku selalu menyadari bahwa apa yang aku buat konten di Instagram itu part of my job. Jadi ini kerjaan gitu. Jadi aku juga harus memaintain dengan baik karena aku merasa aku bisa mendapatkan banyak penghasilan dari Instagram gitu kan. Jadi ya kalau moodnya lagi jelek, aku langsung gimana nih biar mood aku bagus dan sehingga aku bisa membuat konten lagi. Tapi emang kalau udah lagi jelek banget moodnya, aku paling anti yang namanya curhat di media sosial. Jadi kalau udah moodnya lagi nggak karuan, lebih baik aku menjauh sejenak, aku jauhin IG, jangan sampai seorang aku curhat di Instagram. Itu yang paling aku anti banget. Tapi memang kalau kelihatannya sharing-sharing dia tuh lebih natural kayak gitu dia. Jadi mungkin emang bener ya kalau kita nyampeinnya pakai hati, sampainya juga ke hati audiensnya. Mungkin itu sih yang Seperti yang ngena di BCR. hati. Karena teman-teman kadang kalau bebas captionnya dia terserah dia gitu. Kadang mereka udah percaya banget dia itu tanpa tanpa ada brief Alhamdulillah. atau guidance bahkan bisa lebih luar biasa hasilnya dibanding yang ada brief khusus kayak gitu ya. Masya Allah. Terus kalau untuk apa nama dia usaha dia kayak yang skincare, kuliner sama fashion gitu, berapa persen pengaruh dari personal branding dia untuk kesuksesan marketing sama penjualan di masing-masing bisnis dia? Itu penting banget. Itu penting banget. Apalagi untuk orang yang punya usaha UMKM seperti aku gitu kan yang usahanya biasanya masih ya aku kan masih merasakan usahaku kayak mekanisme Mamah Ke Bia ZM gitu kan itu kan masih menjual brandingan aku banget jadi punya pengaruh yang sangat besar sekali bahkan gini kalau buat aku semua UMKM itu akan punya pengaruh banget dari siapa yang jualannya seperti apa dia punya personal brandingnya itu penting luar biasa. Jadi apa namanya? Pentingnya kita menjaga brandingan kita, pentingnya kita tetap mempunyai keunikan gitu. Jadi aku di Instagramku, aku di usaha-usahaku tidak pernah mencoba menjadi orang lain, tidak pernah mencoba meniru apa yang lagi tren, padahal itu nggak sesuai dengan karakterku. Ketika dulu aku udah pakai jilbab lama, ketika keluar hijabers community, ketika banyak orang yang jilbaban, itu semua langsung kan hijabers identik dengan pastel, bunga-bunga, pokoknya segala sesuatu yang girly banget gitu. Sedangkan itu sangat nggak aku banget gitu kan, kayak pastel, bunga-bunga, terus sangat perempuan, feminim itu nggak aku banget. Walaupun saat itu arusnya lagi besar, semua orang mencari itu, aku nggak buat itu. Karena brandinganku aku tidak seperti itu, aku nggak mau ngikutin gitu. Jadi karena buat aku Allah itu menciptakan manusia, miliaran manusia, semua dengan keunikannya masing-masing. Kita akan menjadi cantik, kita akan menonjol, kita akan menjadi seseorang ketika kita menunjukkan keunikan kita. Tapi ketika kita mencoba menjadi orang lain, akhirnya kita akan sama aja. Apalagi kalau kita nggak lebih keren dari orang yang kita contoh gitu kan. Kita tiru plek-plekan, akhirnya ya orang itu ya orang punya dia sendiri, nggak bisa ditiru. Begitu juga dengan brand, dengan usaha yang kalian punya. Ini kan pasti banyak UMKM yang nonton, para online shop gitu kan punya brandingan jangan kebawa karena orang lain niru plek-plekan orang lain tapi temukan keunikan untuk brand kamu ya udah pertahankan karena buat aku gini kayak aku di Jakarta butik aku sebelahan sama butiknya Shiren dan Kia Shiren dan Saskia Sungkar plek-plekan sebelahan mekanisme sama Saskia Sungkar tapi kita tidak merasa bersaing kita tidak merasa kompetisi karena apa karena aku tahu orang yang datang ke tempatnya Shiren itu pasti masuk ke tempatku juga nggak akan mau beli apa-apa. Masuk pasti akan, oh iya oke, kalau emang tujuan awal dia pengen ke tempat Shiren, mau masuk ke tempatku juga nggak akan nemuin apa-apa. Tapi begitu juga dengan orang. Kalau udah niat ke mekanisme ke tempatku, datang ke tempat Shiren, dia pasti nggak akan belajar apa-apa balik ke tempat aku. Karena apa? Kita berdua punya karakter yang beda total. Shiren yang dia jual di tempatnya itu adalah gamis, terus jilbabnya yang syari yang besar-besar dan baju-bajunya tuh yang rapih, yang keren baju butik yang kayak baju pesta, baju formal. Tapi ketika datang ke mekanisme, yang kamu temukan hanyalah baju hari-hari. Kaos, jaket, jilbab instan, baju main, gitu kan. Jadi
emang apa namanya, karena kita mempunyai dua karakter yang berbeda, mau sebelahan pun kita nggak akan pernah ngerasa ini saingan. Ketika ada orang masuk ke mekanisme, Mas saya nyari baju muslim yang rapi nih, saya nyari buat pesta, ke sebelah aja ke tempatnya Kak Shiren. Dan aku tidak pernah sungkan untuk ngomong seperti itu ke tempatnya Kak Shiren. Karena apa? Dia akan nemuin di situ. Ketika ke tempat Shiren, saya nyari baju buat sepedahan nih, baju yang santai, baju kaos, oh ke mekanisme aja, mekanisme jual itu. Jadi kita bersaing dengan sehat gitu. Jadi kita bisa saling support satu sama lain. Itu yang penting. Kita UMKM sama-sama lokal brand, kita bisa harus saling support satu sama lain. Makanya jangan niru. Kalau pengen nyari yang ceplakan, yang tiruan ke ITC banyak, ke Tanah Abang banyak gitu. Tapi kalau mau brandnya bertahan lama, diingat orang, kita harus punya keunikannya itu. Nah, masalahnya Bia, ini kan Bia sebagai public figure, artis sudah dari zaman dulu sampai sekarang gitu. Nah, kalau kayak kita-kita nih yang orang biasa, yang bukan jebolan-jebolan artis atau mana kayak gitu. Gimana sih yang masih belum pede buat nonjolin diri yang untuk personal branding kayak gitu? Menurut dia sarannya kayak gimana gitu, karena saya juga punya all shop dan saya nggak pede buat nongolin diri gitu, walaupun sebagian banyak juga di BCR teman-teman ada yang sudah mulai menampakkan diri personal branding, tapi kalau saya pribadi belum pede. Nah, gimana tuh saran dia untuk teman-teman UMKM yang masih belum pede buat nonjolin diri atau melakukan personal branding? Gini, emang banyak yang bilang aku aji mumpung ya, karena kebetulan aku dulunya artis gitu kan. Jadi ketika buka usaha apapun akan berjalan dengan baik dan akan mudah gitu kan. Tapi ternyata itu tidak berlaku lama mestinya gitu. Kalau emang aku aji mumpung gitu kan, teman-teman artis, mereka menggunakan brandnya itu di awal emang buat start kita udah dapat satu keuntungan karena orang udah punya trust dulu ketika ngelihat oh ini punya A, B, C, D ketika udah percaya gitu kan. Tapi pada akhirnya gimana kita maintain itu penting banget sehingga gimana kita bisa bertahan. Banyak online shop yang apa namanya, yang ownernya itu nggak terkenal sama sekali. Terus followers online shopnya itu jauh lebih banyak daripada online shop aku. Jadi kan udah pada akhirnya nggak cuma sekedar terkenal di awal yang berbicara, tapi akhirnya bagaimana dia bisa maintain yang namanya branding tersebut. Dan yang namanya branding itu nggak harus selalu kita sebagai pemilik brand itu tampil. Itu enggak. Jadi kebetulan aja karena aku emang public figure, yang aku jual adalah diri aku awalnya gitu kan. Brandnya adalah diriku, jadi emang aku harus menjaga. Tapi kayak kalau Mbak Iva atau para online shop lain, banyak yang ada iparku sendiri punya online shop karena dia tinggal di Madinah, dia punya online shop, dia juga pakai cadar dan dia nggak mau tampil di depan IG gitu kan atau di depan publik, tapi dia pengen jualan lewat Instagram. Dia nggak perlu jualan dirinya, tapi yang dia jualan adalah bagaimana brandingan tokonya dia seperti apa gitu loh, produknya dia seperti apa, itu yang harus dijaga, itu yang harus dikeunikan, yang harus punya keunikannya sendiri. Jadi nggak melulu dirinya kita, misalnya kita yang nggak ini, kuatin aja, misalnya kita Mbak Iva punya Etniko gitu kan, Mbak Iva kuatin ingat lah. Jadi si Etniko itu ya kamu yang kuatinnya di brandingannya Etniko gitu. Kamu pertama harus konsisten dengan semua postingan-postingannya, dengan konten yang kamu punya. Terus apa bedanya Etniko dari yang lain gitu kan? Misalnya kamu baik sepatu, baik tas yang Etniko buat gitu kan? Atau enggak kemarin baju, mana bajunya kok nggak jadi-jadi yang baju anak? Iya, belum endorse. Nah, misalnya Etniko, kelebihannya Etniko apa sih? Karena selalu pakai kain-kain, bahan-bahannya itu yang dari kain Indonesia banget gitu kan, karena menunjukkan keunikannya Indonesia dengan motif-motif yang sangat Indonesia gitu kan. Itu sebenarnya udah oke. Udah tinggal konsisten aja menjaga itu ke depannya gitu loh. Udah gitu selalu berinovasi. Misalnya kenapa sih misalnya pakai kain tenun gitu kan? Ya karena kain tenun ini coraknya ini selalu ada cerita di balik setiap produk. Itu orang akan jadi sangat tertarik banget. Kenapa ada jilbab ini? Ya, karena ada ceritanya. Atau enggak, kenapa Mbak Iva milih bahannya yang ini, motifnya yang ini? Ada cerita di setiap produknya. Itu akan membuat orang makin tertarik dan berkesan buat orang lain. Gitu. Nih dia, satu lagi. Pernah nggak? Santai Mbak Iva, aku punya waktu 1 jam kok. Bener Bia 1 jam. Bener, santai. Aku udah ini jam. Tentang evaluasi ya Bia ya. Misalnya kan dia ngeluarin koleksi apa, ceritanya tentang apa kayak gitu. Terus di posisi dia kurang ngangkat di penjualan kayak gitu, gimana dia mengatasinya? Apa tetap dijual dengan kondisi seperti itu atau di sale atau gimana tuh cara mensiasatinya?
Nah, kita sebagai pebisnis, kita harus, ini aku pengen ngomong dulu nih, tadi pada komen, kok nggak nyapa-nyapa yang nonton, iya maaf ya, aku keseruan ngomong, tapi aku membaca semua komen yang masuk di sini, terima kasih. Nah, ini pinter-pinter kita sebagai pedagang ketika kita ngelihat nih, ada produk kita yang nggak jalan. Gimana kita ngebuat satu produk yang nggak jalan ini supaya tetap bisa laku gitu kan. Misalnya taruh kayak aku di Mamah Ke, aku jualan makanan. Yang namanya kue kan tahannya nggak lama Mbak Iva, paling cuman kayak 5 hari maksimal atau enggak 1 minggu. Gimana ketika aku udah buat setelah 3 hari atau 2 hari, kok ini kayaknya nggak jalan nih. Aku selalu ngebundling. Jadi kita harus cerdas bikin yang namanya promo-promo produk. Misalnya ngebundling, misalnya kue pisang sama red velvet nih yang banananya agak susah jalan. Akhirnya misalnya harganya satunya 70.000, satunya 70.000. Akhirnya aku bikin aja 100.000 pisang, red velvet, tapi akan dapat pisang gitu. Jadi yang banana kuenya. Jadi kita emang harus cerdas-cerdas gimana kita ngebuat paket atau enggak ngebundling apapun untuk menjual produk yang nggak jalan itu. Terus yang kedua, biasanya kalau aku udah nggak jalan banget, aku jual, yang penting harga modal. Itu kalau udah depresi banget ya, kayak udah, wah nih produk nggak jalan, udah deh yang penting keluar, karena kalau di gudang akan jadi barang mati, dan uangnya nggak jalan. Terus akhirnya aku benar-benar buat aja, aku jualnya, udahlah jual harga modal, yang penting modal aku balik, aku bisa buat barang lain. Misalnya aku ngejahit total habis sama bahan 50.000, ya aku jual 50.000. Tapi kalau gitu juga nggak jalan, akhirnya aku bikin lagi. Beli baju A, gratis produk ini. Dapat free loh ini. Padahal mungkin si free ini karena produknya nggak jalan, nggak apa-apa. Yang penting keluar, tapi customer happy. Wih, gila aku belanja di si Saskia, beli produk baju, dapat jilbab loh, gratis lagi gitu kan. Jadi seolah-olah giveaway. Kita menyenangkan customer, dan kita berharap dengan customer dapat hadiah dari kita, dia balik belanja ke kita lagi. Jadi banyak cara yang bisa kita lakukan dengan produk yang nggak jalan. Itu tinggal cerdasnya kita. Jadi kalau mau udah nggak jalan banget, jadiin itu bahan promosi kalian. Berarti lebih ke cara promosinya, lebih ke cara penjualan yang harus di-update terus ya Bia ya. Benar banget, Kalau benar banget. promosi selain misalnya Bia yang bantu menjualkan produk-produk dari personal branding, Bia melakukan strategi apa lagi nih buat nge-up penjualan selain live shopping, karena saya juga rajin ngeliatin live shoppingnya Iya. Saskia Vega. Apa aja tuh? Buat naikin penjualan, kolaborasi itu penting banget loh. Jadi sekarang adalah masanya kolaborasi. Jadi buat kalian yang punya produk, misalnya kamu punya produk sepatu gitu kan, cari temen yang punya produk tas. Kamu kolaborasi di situ, itu penting banget. Terus kayak sekarang aku yang Bia by Zaskia Meka, aku lagi collab sama Poppy Bunga, sama Ratna Gali, sama Isel. Sama 3 orang itu. Jadi aku berkolaborasi. Jadi aku sama teman-teman udah saling support nih. Kalian punya produk apa, bisa aku bantu sebagai brandingannya, tapi ntar kamu juga bantu aku ya gitu. Jadi saling kolaborasi di situ. Itu works-nya luar biasa. Nah, kalau menurut Bia nih, kita kan udah di penghujung 2020 nih. Mm-mm. Bisnis online shop udah makin naik ya, apalagi semenjak COVID kayak gini. Ya. Menurut Bia, selaku pebisnis juga, influencer juga, di tren apa sih yang kira-kira bayangan dia di 2021 yang support untuk bisnis online, kira-kira apa yang bisa kita maksimalkan yang itu Ya. berpeluang buat meng-up penjualan kita di tahun depan. Oke, setelah pandemi sekarang semua kehidupan berbeda total. Bagaimana kita melihat sudut pandang pekerjaan, kehidupan dan lain-lain itu berubah total luar biasa gitu kan. Sekarang yang harus kita lihat adalah kita cerdas melihat situasi, apa yang orang butuhkan, apa yang orang inginkan. Dan misalnya kita masih meraba, caranya gimana sih, lihat ke diri kita sendiri dulu. Misalnya kayak bisnis online gitu kan, kira-kira apa sih yang paling dibutuhin sekarang? Oh, kemarin kan lagi hitsnya masker gitu kan, semua orang butuh masker. Jangan nunggu lama, buruan ambil kesempatan itu. Kita bikin masker. Oh, masker ternyata nggak nyaman kalau yang ear loop buat kita yang hijabers. Oh ya udah deh kita bikin yang head loop gitu kan. Setelah bikin yang head loop, tapi ternyata di luar banyak sekali yang jualan jilbabnya ear loop, maskernya ear loop. Gimana kita bikin? Ternyata ada yang bikin langsung konektor hijab. Nah itu banyak sekali orang yang menyambut apa namanya, orang butuh apa langsung dikerjain, langsung diambil. Jadi ketika ada kesempatan, buru-buru di grab hal tersebut gitu. Terus apa namanya, situasi pandemi COVID ini membuat perbedaan yang luar biasa. Jadi tadinya aku kayak, aku taruh contoh di Mamah Ke. Aku kuliner di Jogja, aku jualannya oleh-oleh. COVID, siapa yang mau jadi turis? Orang PSBB, keluar rumah aja nggak ada yang berani, apalagi orang dari luar kota datang ke Yogyakarta, wisata, terus belanja oleh-oleh, belanja kue Mamah Ke.
nggak ada yang mau ke sini. Perlahan-lahan awal-awal tuh menurun. Cuman aku gini, ini kalau aku ikut nurun terus, sampai kapan? 4 bulan pertama aku masih ya udahlah, paling kan katanya COVID 3 bulan atau 4 bulan. Tapi ternyata belum selesai juga sampai sekarang udah 9 bulan. Tapi untung aku cepat mengambil langkah lain gitu kan. Jadi pas udah menurun terus, aku langsung bilang sama tim, kita nggak bisa berharap terus sama oleh-oleh, kita harus punya inovasi yang baru. Inovasi apa yang aku lakukan saat itu? Nah, inovasinya adalah aku langsung membuat makanan yang orang bisa beli dari rumah aja, tapi dia nggak perlu dine in. Bikinlah aku bleger, Mbak Iva. Ya Oh, Allah, yang terus terang ya. Hah? kemarin dia selalu promosi. Yang selalu aku promosiin, mamahnya tuh udah begini banget kemarin. Tahu nggak sih, bayar karyawan tuh udah kayak, ya Allah, udah kayak orang sesak napas, susah banget gitu kan. Karena ya nggak ada turis, nggak ada ini. Terus aku bilang, ini kalau kita diemin mati, ini kita jualan oleh-oleh doang gitu kan. Gimana, aku sebagai pemilik perusahaan harus mikirkan, gimana jangan sampai PHK karyawan di saat situasi seperti ini. Bikinlah bikin burger, jualan burger. Kenapa burger? Nggak usah dine in. Orang bisa take away, orang bisa bawa burger mau makan di mana. Sekarang kan lagi musimnya outdoor gitu kan. Orang bisa ke alun-alun kidul bawa burger makan sambil duduk di sana pun bisa, makan di mobil juga bisa. Karena ngalamin sendiri nih adekku ketika mereka udah stres di rumah, yang mereka lakukan adalah jalan-jalan di dalam mobil keliling Jakarta. Keliling aja, dia ke Sentul, dia ke Monas, dia ke BSD, apa cuma di mobil sambil bawa makanan dari rumah. Nah, kalau burger itu kan mudah banget bawanya, tinggal makan aja kan, bisa di mobil di mana. Ya Allah Mbak Iva, Masya Allah, Alhamdulillah, Allah ngebantu banget. Burger penjualannya sangat membantu dan bisa menghidupi Mamah Kay kembali. Jadi itulah kita sebagai pemilik usaha dituntut harus kreatif dan harus inovatif, harus melihat situasinya nih. Oh lagi seperti ini, buru-buru bikin ini, buru-buru bikin itu gitu. Gitu sih. Tapi itu kan langsung dia juga yang ngelayanin, mana mana nggak mau beli Turun kan tangan ya. langsung. Emang harus turun, semua usaha kalau kita sebagai pemilik turun tangan langsung itu rasanya akan beda dibanding karyawan yang turun tangan. Karena apa? Ketika kita turun tangan langsung, itu rasanya karyawan tuh beda, pelanggan tuh beda. Menemui owner sama menemui karyawan. Ketika kita menemui owner kan kita akan ngeladeninnya kayak Mbak Iva. Mbak Iva ini dari awal punya BCR, aku tahu banget bagaimana dia berjuang dari awal sendiri datengin aku. Terus ketika ketemu aku lagi udah berlima gitu kan. Timnya udah semakin besar. Itu tapi Mbak Iva tetap turun langsung. Mbak Iva tetap meladeni langsung. Mbak Iva itu tetap ngobrol sama customer ya. Aku nyebut OS dan UMKM itu Mbak Iva turun sendiri, meladeni keluhan sendiri, terus ngejawab pertanyaan sendiri, ngehubungin aku sendiri. Jadi tetap turun tangan. Jadi ketika kamu punya usaha, ketika kamu sudah melepas usaha tersebut biar jalan sendiri, udahlah, udah ada karyawan, percaya deh, usaha itu untuk sustain, untuk terus bertahan akan sulit. Tapi ketika tangan kita tetap turun ke sana sebagai owner, insya Allah bisa terus berjalan dengan baik. Jadi jangan pernah tinggalkan usaha kamu ketika kamu ngerasa udah banyak karyawan ini, udahlah lepas tangan aja, nggak bisa. Ibunya tetap harus megangin. Berarti dia di fashion juga, di skincare semuanya dia masih masih apa namanya, turun Turun langsung ya tangan Bu. langsung. Turun tangan langsung, kadang-kadang nge-packing masih, masak masih, terus ngeladenin customer, jawabin WhatsApp customer. Orang mungkin banyak yang nggak tahu bahwa mereka sebenarnya lagi WhatsApp nama siapa. Tapi banyak sekali pekerjaan yang tanpa orang sadar sebenarnya mereka lagi menghadapi aku. Aku yang jawab Iya. telepon, aku yang jawab WhatsApp, aku yang packing, aku yang ngelipetin. Itu orang nggak sadar, tapi sebenarnya banyak yang aku kerjain sendiri. Aku dan kakakku masih selalu turun tangan langsung. Perlu dicontoh nih buat teman-teman yang juga ikutan live. Dia tadi ya tentang ide yang burger gitu. Nah, dia biasanya kalau ada ide itu terkonsep beberapa bulan lalu atau ada Nggak waktu khusus apa spontan, Mbak. langsung eksekusi gitu. Aku tipe orang yang sangat spontan gitu. Jadi kadang-kadang aku harus punya tim yang bisa menghadapi spontanius aku itu. Karena aku kadang-kadang agak gila gitu, lagi santai gini kan. Wah, bikin ini ya. Terus aku bisa nelfon jam 2 malam, jam 1 malam gitu kan. GM ku tuh udah biasa banget aku telepon dia, aku mau bikin ini, besok tolong bikinin ya gitu kan. Dan apa namanya, alhamdulillah aku selalu dapet tim yang, oke Kak, besok aku langsung buatin ya, ntar Kakak buat gimana. Nanti ketika mereka udah ikutin maunya aku, baru mereka masuk pelan-pelan. Kak, gini kalau mau dibuat langsung begitu, nanti begini loh, kayak gini kemarin sebelum bikin burger, aku tadi pengen jualan soto.
gitu kan. Contoh. Aku udah gini, soto. Jadi karena aku mendadak lagi suka banget makan soto gitu kan. "Pat, bagi minum dong, aus." Thank you. Maaf. Jadi aku mendadak gini, aku pengen jualan soto aja deh di Mama Ki. Dia belum kepikir burger kan. Terus timku langsung ke telepon, gue pengen jualan soto ya. Besok tolong panggilin orang yang bisa bikin soto, ajarin semua bakers buat bikin soto. Oke Bia gitu kan. Udah besoknya di training, setelah seminggu kemudian baru tim aku gini, Kak Iya yakin mau jualan soto, ini anak-anak udah bisa bikin. Tapi kalau jualan sekarang, ini lagi pandemi, ntar orang dine-in apa segala macam, oke nggak bisa ya. Tapi mereka selalu mencoba menerima saranku dulu gitu, karena mereka tahu aku kalau lagi semangat harus diikutin maunya. Nanti setelah itu baru kita pikirin, sebelum launching, baru deh itu kita diskusi lagi akan kita jalanin apa enggak. Tapi aku biasanya orang yang sangat spontan dulu, diwujudkan dulu, baru abis itu kita pikirin sebelum launching. Kita jalanin apa enggak nih. Mau bikin baju, mau bikin jilbab, biasanya gitu. Spontan dulu bikin sampel apa yang lagi aku pikirin. Gitu. Masya Allah. Keren banget Bia, kayaknya Bia multi talenta, semuanya bisa. Kamu pun, Mbak Iva. Apalagi nyampe kehabisan kata-kata. Ini udah 37 menit. Ini Bia Mbak Iva, tentang tadi. Mbak Iva, aku sekarang mau nanya dikit juga ya gitu kan, karena apa namanya, aku juga melihat BCR ini satu manajemen endorse yang luar biasa berkembang. Terus terang nggak cuma aku yang penasaran, karena aku juga bekerja sama dengan banyak sekali manajemen endorse gitu kan. Yang keren dari BCR ini nggak cuma pikirin sekedar artis jualan, terima kasih Fatima, artis dijualan endorse naik gitu kan, tapi Mbak Iva tuh bantu banyak orang mikirin bagaimana kita bisa promo, naikin engagement, buat komen, bisa buat komunitas. Itu gimana ceritanya sih Mbak Iva? Kamu bisa meladeni banyak online shop, banyak artis. Tim BCR tuh berapa orang sih? Kurang lebih 30-an lah. Tersebar di seluruh penjuru. Awalnya ya cuma Dan nggak kumpul di satu kantor, di satu daerah kan? ada kantornya di line sama WhatsApp. Itu bahkan kalian sudah menjalankan ini sebelum pandemi. Itu keren banget, semua perempuan, ibu-ibu bisa menampung ribuan online shop, membawahi puluhan artis. Itu gimana? Aku juga penasaran soal selama ini, karena di mataku kamu tuh perempuan yang luar biasa banget, dan aku pun belajar banyak dari kamu. Please dong, aku juga mau tahu Mbak. Gimana ya Bia? Saya sebenarnya juga sama kayak Bia, spontan gitu. Misalnya kayak lihat apa, kayaknya ini oke deh, langsung eksekusi. Kayak bikin giveaway yang kolaborasi itu ide pertama kalinya 2016 akhir, lagi naik motor, penjualan lagi down waktu itu, bikin apa yang sekiranya gratis ya kayak gitu, yang nggak harus ngeluarin duit. Terus kepikiran ini kan punya banyak teman all shop, kenapa bikin giveaway keroyokan gitu loh bahasanya. Jadi kita cuman patungan hadiah, saling promosiin, jalan kayak gitu. Awal pertama kali giveaway itu kayak gitu, kita cuman hadiah produk aja tanpa ngeluarin duit sepeser pun. Jadi produk-produk yang dead stock terus kita jadiin giveaway, dan itu bagus banget. Feedbacknya di 2016 akhir 2017 awal itu udah mulai bikin giveaway kayak gini. Alhamdulillah kita konsisten sampai akhir hari ini. Kita bikin giveaway dengan sponsorship yang teman-teman all shop juga berkenan menyisihkan sebagian profit penjualannya untuk bisa berangkatin teman-teman umroh. Dari dulu kan, dari awal kita udah sering propose ke Bia jadi buzzer dong untuk giveaway dari 2018 kayaknya, tapi Bia selalu nggak ACC apa dan lain sebagainya. Makanya kemarin pas Bia ACC, aduh senangnya minta ampun itu teman-teman semua. Senang lah intinya, karena Bia bisa, karena banyak teman-teman juga yang audiens marketnya itu cocok di market dia, jadi benar-benar kebantu kayak gitu. Kayak yang di giveaway kita ada bazar online, diselingin juga dengan endorse gitu, jadi benar-benar naikin penjualan kayak gitu. Kalau untuk ide-ide yang lain ya semuanya spontan. Alhamdulillah punya tim yang mau diajak gercep kayak gitu. Kalau kadang kita diskusi sampai jam 2 malam, jam 1 malam kayak gitu. Walaupun kadang kita juga mabuk-mabuk harus ngeliatin HP terus gitu, tapi kita ngelihat banyak orang yang harus kita bantu, banyak tim juga yang karena kan semuanya emak-emak ya, ibu-ibu yang alhamdulillah dengan gabung di BCR bisa punya pemasukan sendiri, dan itu lokasinya ada di Sumatera ada, Kalimantan ada, di Makassar juga ada, di Jawa juga ada, itu tersebar di semuanya. Walaupun sebagian dari kita juga belum pernah ketemu kayak gitu. Jadi kita, tim BCR ada yang belum ketemu juga 30 orang itu?
Iya, ada yang belum pernah ketemu. Oh, bisa jadi tim gimana ceritanya? Ya dari teman ke teman sih, misalnya kadang kita emang kayak misalnya ini ada temanku yang butuh kerjaan apa dan lain Hmm. sebagainya, dia begini begitu, jadi kita bantu mereka buat ada income. Alhamdulillah bisa bantu apa namanya, teman apa, keluarganya, temennya. Ada yang awalnya kuliah mau putus kuliah kekurangan income, kita ajak juga jadi tim kita ajarin, kita briefing untuk kontennya, untuk buzzernya, semuanya. Jadi alhamdulillah insya Allah bisa berkah untuk semuanya. Makanya mungkin yang bisa bikin kita konsisten, istiqomah dan sampai pada saat ini karena banyak teman-teman yang mendoakan, banyak teman-teman juga yang merasa terbantu dan saling membutuhkan satu sama lain. Itu sih dia. Ya, Masya Allah. Cuman gini, untuk menghadapi, kan kadang-kadang kita ketemu, aku juga ya, eh, online shop tuh yang baru banget. Bagaimana menjaga, karena kan ketika aku udah promoin gitu kan, atau BCR mempromosikan satu ada online shop yang endorse, tapi taunya nggak amanah. Atau nggak, kan kita nggak pernah ketemu ketika transaksi sama online shop tersebut. Gimana Mbak Iva bisa ngecek si online shop tersebut itu layak buat dipromosikan sama artis-artis yang di bawah Hello BCR? Pernah sih, kita pernah kasus itu, dia tiba-tiba ada laporan itu enggak apa, itu kemarin nipu apa dan lain sebagainya. Kita chat orangnya, kita hubungin, kita telepon, pernah sampai di posisi Mbak ada laporan ini barang nggak dikirim A B C D E dan lain sebagainya, mohon itikatnya, kalau enggak kita akan blow up bla 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 bla. Akhirnya ya Mbak nanti dihubungin dan selesai kayak gitu. Jadi kita usahakan apa-apa itu langsung personal, langsung hubungin, terjun. Dan karena emang banyak tim ya, jadi kita bagi-bagi. Dulu kan saya penanggung jawab endorse dia tuh, karena makin banyak udah nggak bisa sendiri, jadi saya minta tolong teman buat bantu saya. Dia yang fokus di endorse cicilan dan arisan, saya khusus yang endorse cash kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah akhirnya banyak teman-teman yang juga ikut membantu kayak gitu. Itu sih Iya, dia. Masya Tes tes, aduh udah sinyalnya. Tes tes, suaranya hilang dia. Halo, tes tes, suaranya hilang dia. Suaranya hilang. Halo dia, tes tes, belum. Nah Ah, udah. ini udah. Ntar ya. Ntar ya Bapak yang nelfon. Iya lagi live. Iya lagi live. Bentar ya. Ya udah. WhatsApp ya, Bi. Iya lagi live ya. Halo Mbak Iva. Mas Hanung Iya, gitu dia. Jadi lagi pergi. Enggak, Mas Hanung lagi pergi, dompetnya ketinggalan. Oke. Ada. Sibil, tolong susah gantiin akhirnya dong, dia Ati. ngerin. Nggak tahu, nyuruh Sibil menyelesaikan dulu sama bapaknya. Oke, terus Mbak Iva, sorry, maaf. Iya, tadi soal giveaway. Ya itu ya. Jadi kami semua tim BCR bilang makasih buat dia udah banyak bantu juga, dan dia care banget sama kita. Maksudnya apa ya, kayak nggak ada jarak gitu, kita mau curhat apa juga dilayani, kita mau propose apa juga dia mau kayak gitu. Jadi ya Bismillah, semoga kerjasama kita bisa long last sampai nanti. Amin, amin ya Allah, sama-sama. Aku juga makasih banyak. Ini by the way Mbak Iva, udah 15 menit terakhir. Kita harus mengumumkan Nah, teman-teman yang dapat giveaway, karena banyak, aku suka baca kenapa Mbak Iva juga nanya kan awalnya giveaway, kenapa sih aku nggak pernah mau terima? Aku belum tahu konsepnya seperti apa gitu kan. Aku nggak ngebayang giveaway itu kayak apa. Akhirnya aku ngeberaniin yang kemarin pertama, dan ternyata banyak banget yang kebantu dari giveaway, dan alhamdulillah uh, amanah juga, karena katanya ada beberapa giveaway yang kita nggak bisa percayakan gitu kan, ada yang nggak amanah. Kemarin batch pertama udah, dan sekarang giveaway yang kedua kita harus bisa ngumumin, dan ngerasa luar biasa bisa ngebantu orang untuk sampai dapat motor, bahkan sampai berangkat umroh. Itu kayak iya. Masya Allah banget kalau tiba-tiba aku bisa berada di dalam sini, itu jadi kayak happy banget sih. Makasih juga dilibatin di giveaway ini.
Semoga nanti tahun depan pemenangnya berangkat sama Bia. Kita juga mungkin bisa Amin. bareng. Haji aja. Aku pengen Ya banget haji. hajinya masih lama, gilirannya Bia. Ya Allah. Tapi udah berapa orang sih BCR ngeberangkatin giveaway itu umroh? Total kayaknya kurang lebih berapa ya? Belasan dia. Ya Allah, Masya Allah keren banget. Soalnya tahun ini ada banyak banget yang udah menang tapi belum berangkat karena emang lagi pandemi kan. Yang terakhir haji 2 orang, umroh yang sama Bia 1 orang. Terus sebelumnya ada mungkin 4-5 orang. Kayaknya tahun ini banyak deh, saya belum hitung. Soalnya hampir Wow. sebulan 2 bulan sekali kita ngadain giveaway dan itu hadiahnya umroh gitu. Itu semuanya karena teman-teman juga antusias banget ya. Maksudnya kalau nggak ada teman-teman sponsor yang ikut nyumbang, ikut support juga nggak akan ada giveaway ini. Teman-teman yang luar biasa gitu. Masya Allah ini Allah namanya sedekah biasa. berjamaah. Ya ini Allah sedekah yang luar biasa. berjamaah. Ya Allah luar biasa. Yang Alhamdulillah gratis. Allah mempercayakan Mbak Iva dan teman-teman sebagai jembatannya buat teman-teman yang lain. Keren banget. Mbak Iva, handphoneku di bawah Sibil, jadi aku nggak bisa baca Lana tadi WhatsApp siapa yang menang. Jadi gimana nih Aku dia? boleh kamu yang ngumumin, Sibil belum balik lagi. Ya ampun, kemana tuh anak? Jadi aku nggak Tapi bisa ngumumin. Kalau yang lebih lain pemenangnya udah dibacain, Mbak Iva? belum sih, mau pengennya sih yang umroh sama motor Bia. Saya DM aja ya Bia ya. Oh, ini Sibil, ini Sibil. Iya. Oke, aku udah mendapatkan handphonenya. Sekarang boleh, Mbak Iva mau bacain yang lain dulu? Nggak usah, langsung Bia aja. Oh, langsung aku. Oke. Yang motor dulu ya. Yang motor. Masya Allah banget sih dapat motor. Mana nih dari Lana? Oke. Nah, untuk pemenang giveaway motor. Masya Allah. Motornya motor apa sih Mbak Iva? Nggak tahu. Nanti tergantung dia mintanya apa. Kalau Dia yang mintanya kemarin, apa? iya nanti kita budgetnya itu sekitar 15 sampai 17. Nanti dia tinggal milih motornya kayak gitu Bia yang Masya kemarin. Allah. Menang giveaway bisa milih mau motor apa. Wow, BCR. Keren Sesuai banget. budget. Iya sesuai budget, tapi itu udah Masya Allah banget dipilihin. Oke, untuk pemenang motor, Bentar Bia, aduh sinyalnya. nah ini sorry Mbak Iva. Oke, pemenang motor semoga lagi menyaksikan. Yang mendapatkan motor adalah Riri_Budiman. Selamat, Masya Allah. Semoga Ini dia lagi pejuang nonton. giveaway berkali-kali dia. Oh dia? Dia sebelumnya juga ikut tapi nggak menang. Sebelumnya ikut tapi nggak menang. Tapi mungkin emang rezekinya di sesi kali ini. Oh, bahkan kamu memperhatikan siapa yang rajin ikut ya? Soalnya setiap sesi itu juga beda-beda sih dia. Mungkin memang saat ini dia memaksimalkan juga dan juga apa yang kurang sebelumnya dia tutupin di sesi ini. Dan ini kan juga votingnya dari semua sponsor ya. Oh iya, Bukan betul. saya sendiri. Jadi ya wallahu alam semuanya emang mungkin udah rezekinya. Wah, pokoknya selamat, Masya Allah, Mbak Riri_Budiman, selamat, Masya Allah, kamu dapat motor, semoga motornya bisa manfaat buat kamu, buat keluarga juga. Dan Sebenarnya sekarang ada aku motivasinya dia di situ. Jadi ada apa? setiap kita itu ngasih motivasi kenapa dia pengen hadiah umroh, kenapa dia pengen hadiah motor. Dia Kita juga motivasinya apa? untuk suaminya kalau nggak salah tuh panjang banget kalau dibaca teman-teman yang menilai. Jadi kalau nggak salah suaminya buruh bangunan dan dia butuh kendaraan untuk bekerja gitu. Kalau nggak salah itu sih. Aduh, Masya Allah, Masya Allah. Aduh, speechless. Oke, baik. Ini untuk pemenang umroh, boleh bacain dulu nggak? Secara garis besarnya aja. Kenapa dia yang menangin umroh? Nanti baru aku sebut namanya. Oke. Motivasinya. Saya baca itunya biaya kriterianya. Pertama, nggak, kenapa dia yang dapat kan tadi ada motivasinya. Kalau yang menang ini motivasinya apa? motivasinya dia itu ingin mengumroh badalkan orang tuanya karena orang tuanya sudah wafat. Kayaknya nggak lama dari ini, beberapa minggu lalu ya. Beberapa minggu lalu,
bulan lalu ya. Pokoknya intinya tahun ini mungkin ya. Dan dia ingin mengumrohkan orang tuanya, umroh orang tuanya gitu ya. Oh, Masya Ibunya, Allah. salah ibunya. Ibunya. Oke, ini buat apa namanya? Selamat. Lagi nonton nggak ya? Semoga nonton, semoga menyaksikan. Semoga bisa membadalkan orang tuanya, ibunya, bisa umroh buat dirinya sendiri juga. Tapi berarti yang menang ini rata-rata bukan karena untuk dirinya sendiri, tapi buat orang lain. Yang satu buat suami, satu buat ibunya. Tadi udah ada yang nyebut loh, tuh udah pada tahu. Betul, yang dapat adalah Mbak Arshila underscore Aurora. Kok orang-orang udah pada tahu duluan sih? Karena pada baca motivasi-motivasinya ya. Baca motivasinya. Kalau Nah, dari apa votingnya dia emang lebih banyak, dia sebenarnya dia cuma kalah satu angka sama kandidat yang lain. Kalau mungkin ada naik lagi akan 50-50 atau ada dua lagi yang voting dia bukan pemenang. Jadi cuma beda selisih satu angka aja sama pemenang yang kedua. Masya Allah. Wow. Wow, selamat. Jadi selamat buat Mbak Arshila underscore Aurora sama Mbak Riri underscore Budiman. Semoga hadiahnya dari BCR manfaat. Dan terima kasih buat seluruh sponsor giveaway Hello BCR sama aku, Mbak Iva, kita semua insya Allah ini sebagai salah satu ikhtiar sedekah kita buat membantu memudahkan orang lain. Semoga usaha kita juga bisa jadi berkah gitu kan. Ini salah satu cara kita menyisihkan sebagian pendapatan dari usaha teman-teman online shop untuk orang lain dan untuk ibadah gitu. Bekerja itu ibadah. Motor itu yang mau dipakai buat suaminya Mbak Riri itu buat ibadah, apalagi juga buat umroh. Jadi selamat buat yang memberikan, selamat buat yang menerima, selamat buat para penjembatannya juga. Makasih banyak ya Bia untuk waktunya, udah mau kita ajak live bareng. Sehat terus untuk dia, semua anak-anaknya, Mas Hanung juga. Pokoknya semua yang terlibat di proses kerjasama kita, semoga berkah ya Bia ya. Amin ya Allah, makasih juga semuanya. Mohon maaf mendadak buru-buru, suami saya ketinggalan dompet, saya harus nganter ke kafe. Dia pergi nggak bawa tas, nggak bawa dompet, gimana ceritanya. Jadi aku harus, nih nganterin dia dulu. Oke, semoga dekat dari rumah. Ih, 10 kilo lagi jauh. Gak apa-apa deh. Makasih ya Bia ya. Makasih Selamat. semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Semoga manfaat. Salam. Mbak Arsilanya nonton. Ayo Mbak Arsila, selamat ya. Semoga umrohnya ntar mabrur. Amin ya Rabbal Alamin. Thank you Mbak Iva. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.